Berkisah tentang seorang pria tampan yang pergi menjenguk sang ayah yang ada di desa, yang memutuskan untuk menginap di sana dalam beberapa hari. Berhubung tetangga sebelah ternyata adalah seorang wanita cantik yang membuatnya jatuh cinta. Pria ini pun bimbang saat sang tetangga memintanya untuk tinggal bersama dan hidup sebagai pemuda desa. Keputusan apakah yang akan diambil oleh sang pemuda ini di ending cerita? Berdasarkan alur cerita dari film ini, siapkan cemilan kalian. Langsung aja kita gas ke pembahasannya cuy. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah pedesaan asri yang berada di pinggiran Jepang, yang di dalamnya terdapat seorang pria sedang searching. Film berkode Mas-mas kaum rebahan tidak produktif bernama Konto. Mas Konto adalah seorang pemuda yang berasal dari Tokyo, yang berniat mengunjungi rumah ayahnya di pedesaan. Saat Mas Konto bermalas-malasan sambil nonton bakmegu, sang ayah pun datang memberi nasihat. Kalau Mas Konto tidak boleh malas dan mending ngapain kek. Berhubung handphonenya gak ada baterai, dan charger yang dibawa ternyata rusak. Mas Konto pun bilang, apakah ayah punya charger? Minjam bentar dong, handphoneku mau habis baterai. Sang ayah yang dari dulu tidak pernah punya handphone. Hal itu pun membuatnya bingung. Dan langsung pergi, sambil nyuruh Mas Konto pinjam ke tetangga. Siangnya saat cuaca mendung, gerimis mengundang, terlihat seorang wanita dari angle belakang, yang terburu-buru bergegas untuk mengangkat jemuran. Wanita yang mempunyai rambut pendek bergelombang, bernama Emi Fukada. Saat Mbak Emi comot-comot ambil-ambilin daster, ia pun diam tercengang tidak bersuara. Karena bingung melihat mas-mas yang juga bingung datang. Bingung mau ngapain? Bingung-bingung dah. Berhubung Mas Konto ingat kalau ia ingin meminjam charger Mbak Emi yang ternyata punya. Ia pun langsung mengambilkan, dan minta Mas Konto untuk menunggu. Saat Mbak Emi Fukada ingin membuatkan minuman untuk tetangga barunya. Mendengar kalau Mas Konto datang ke desa, dan berasal dari Tokyo, Mbak Emi pun ikut bercerita. Hampir semua teman-temannya Mbak Emi juga telah pindah ke ibu kota. Dan hanya Mbak Emi yang masih bertahan di desa karena harus menjaga sang ayah. Setelah mengetahui Mas Konto akan berada di desa itu selama 7 hari, dengan niat baik Mbak Emi pun mengundang Mas Konto untuk datang berkunjung ke rumahnya, kalau Mas Konto lagi nggak ada kesibukan. Malamnya saat makan nasi kari dan sibuk mengunyah timun, Mas Konto yang merasa kalau ia disambut baik oleh Mbak Emi, tetangga sebelah. Hal itu pun membuatnya menolak. Saat ayahnya menawarkan untuk mengantarnya ke kota, membeli charger, Mas Konto yang saat itu sudah selesai makan, dan bilang ingin segera mandi. Ia pun terkaget saat ayahnya bilang kamar mandi rumah mereka sedang rusak. Yang bikin bingung, kamar mandi bisa rusak. Rusaknya apa? Charger nggak punya, kamar mandi bisa rusak pun lagi-lagi menjadi alasan. Membuat Mas Konto kembali datang ke rumah sebelah, meminta izin menumpang mandi. Yang berakhir dengan adegan malu-malu kucing, malu tapi mau. Pokok dari permasalahan pun dimulai. Berniat ingin meminjam charger. Mas Konto yang datang lagi ke rumah sebelah. Pada besok siangnya, ia malah melihat Mbak Emi sedang tertidur pulas, lewat lingkaran rumah teletubies. Mas Konto yang sudah terlanjur, tak sengaja melihat bola-bola Mbak Emi. Tadi malam ia yang tidak tahan. Mas Konto pun bergegas memulai rayap-merayap. Yang berakhir dengan adegan cangkul gergaji, alias ngaduk semen. Malamnya, saat Mbak Emi mencuci mangkuk kerajaan gak pakai sabun, terdengar ada suara orang datang, yang ternyata itu adalah ayah Mas Konto. Bawa minuman ngajakin ayah Mbak Emi minum-minum cantik. Berhubung sudah pernah cangkul-cangkulin Mbak Emi, gak sengaja. Mas Konto yang gak enak hati. Ia pun mencoba untuk meminta maaf, karena Mbak Emi terlihat sedikit marah. Mendengar kalau Mbak Emi tidak melaporkannya kepada siapapun, karena akan membuat Mbak Emi malu. Bocah Tamiya pulang maghrib ini pun lagi-lagi mendekat karena ingin kembali menyergap. Dan bilang kalau Mbak Emi juga enakan sama aku. Mbak Emi yang kesal mendengar hal itu. Ia pun bilang badan Mas Konto bau lontong sayur. Dan masih terlalu kecil untuk mengajaknya cangkul-mencangkul. Adegan seruputnya rumput-rumput laut pun tiba-tiba harus terjadi. Saat mas-mas bau matahari memaksa dan menerjang. Karena tidak tahu mau melakukan apa. Berhubung sudah 2 kali face to face, berhadapan dengan lele-lele jumbo manusia mini. Mbak Emi yang awalnya menolak,
Ia malah berubah pikiran. Saat mas-mas ikan lohan tiba-tiba datang. Dan langsung melamun. Dan bergegas masuk saat Mbak Emi sibuk mengapel. Cangkul berputar, gergaji maju mundur pun dilakukan setiap saat setiap harinya. Yang membuat Mbak Emi sudah tidak peduli lagi dengan kekasihnya yang pulang dari Tokyo. Dan filmnya pun berakhir dengan Mbak Emi yang menolak. Dan juga menolak Mas Konci yang mengajaknya untuk ikut tinggal di Tokyo. Mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Nih buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film SH. KD Strip 897 di Google Chrome cuy. Dari film ini kita bisa belajar. Nah mantap nih belajar dari berita viral. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita harus mengendalikan pikiran kita, kemauan ingin memiliki, dan nafsu yang ada di dalam diri kita. Sebagai laki-laki, baiknya, belajarlah untuk mengendalikan semua ego dan kemauan diri. Karena seorang laki-laki yang memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan apa yang ia mau, bukanlah seorang laki-laki yang baik dan bersikap dewasa.